Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat FITK, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu memberikan kesemangat yang sangat luar biasa, memberikan keberkahan dan juga kesehatan untuk kita semuanya. Masih dalam program yang sama, yaitu ada Lebih Dekat dan Mengenal FITK. Saat ini saya sedang berada di sebuah program yang sangat luar biasa, dan tentunya narasumber kali ini adalah seorang dosen dan beliau juga kepala program studi dari Magister Pendidikan Matematika FITK UIN Malang. Siapakah beliau? Sudah mengenal belum ya? Kita akan sapa terlebih dahulu adalah Ibu Dr. Eli Susanti, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Kita sapa terlebih dahulu bagaimana kabar beliau hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Ime. Iya, Ibu. Assalamualaikum semuanya. Iya, kita menyapanya adalah Sobat FITK. Oh, Sobat FITK. Betul. Ya, Jadi kita lebih dekat dengan Assalamualaikum. mereka gitu Bu Ya, ya. lebih dekat lagi nanti ya kita. Baik Ibu, kita akan membahas tentang masalah Magister Pendidikan Matematika. Sebelum kita membahas lebih lanjut, sudah berapa tahun Bu Magister Pendidikan Matematika berdiri? Magister Pendidikan Matematika berdiri tahun 2018 Mbak Ime. Jadi mungkin ada dari sobat-sobat FITK yang sudah banyak alumni menonton juga Iya. kita. Ini lahirnya bulan Mei 2018. Salah satu yang menarik di program studi Magister Pendidikan Matematika yang ada di FITK adalah ada rekognisi pembelajaran lampau atau RPL kita menyebutnya. Kenapa ada program itu Bu? Apakah itu program khusus atau seperti apa? Oke Mbak Ime, mungkin berangkat dari latar belakang ya Mbak Ime, kenapa program RPL ini diadakan atau dilahirkan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Berangkat dari mungkin guru-guru yang memiliki pengalaman luar biasa, sudah mengajar bertahun-tahun, kemudian ingin sekolah S2 tetapi tidak bisa karena mereka harus bekerja gitu. Nah, pengalaman-pengalaman yang mereka miliki itu harusnya itu sudah bisa dipetakan berdasarkan CPMK atau CPMK itu kan lahir dari CPL. CPL itu adalah capaian program studi, kemudian masuk dari CPL itu diakarkan pada profil outcome. Nah, sebenarnya mereka pengalaman mereka yang cukup banyak itu bisa sebenarnya sudah bisa direkognisi dengan mata kuliah sebenarnya yang sudah ada di Magister Pendidikan Matematika FITK UIN Malang begitu. Nah, berdasarkan dari itu kemudian kita mencoba untuk menghargai pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh guru-guru minimal mengajar 2 tahun untuk bisa melanjutkan studi magister tanpa meninggalkan kerja. Itu persyaratan khususnya Bu? Bukan. Persyarat khusus untuk mengikuti RPL. Ya, minimal mengajar 2 tahun. Karena kan kita merekognisi dari mata kuliahnya itu adalah pengalaman-pengalaman yang dimiliki berupa mungkin dokumen-dokumen, sertifikat, contoh dokumennya misalkan RPP gitu. Mereka kan memiliki banyak RPP yang bisa harusnya mereka sudah membuat dengan ilmu yang diperoleh di S1 kemudian dikembangkan. Nah, S2 kan tujuannya sebenarnya seperti itu. Ketika kita membimbing mahasiswa, tujuannya adalah untuk mengembangkan mungkin CPL teori yang diperoleh di S1 tanpa mereka sadari, otodidak itu mereka sudah mengembangkan semuanya keilmuan di RPP-nya. Nah, sehingga itu kita hargai dengan rekognisi mata kuliah, sehingga kemudian lahirlah yang namanya RPL di Magister Pendidikan Matematika begitu. Baik. Salah satu persyaratan yang sudah disampaikan, apakah ada persyaratan lain Ibu untuk RPL ini? Untuk RPL lebih utamanya itu sih Mbak, untuk minimal 2 tahun karena mereka bekerja semua itu bisa dilaksanakan secara full online sehingga mereka bekerja cari uang untuk membayar perkuliahan ya. Kalau misalkan mereka meninggalkan tugas kan nggak bisa bayar kuliah. Iya, terus
persyaratan lain untuk memang tidak ada tes, untuk Mhm. kalau reguler kan ada tesnya, Iya. kalau, RPL nggak ada karena memang kita menilai dokumen dinilai oleh asesor yang Mmm. kemudian, dari, dokumen-dokumen dan pengalaman yang Mhm. dipunyai itu kemudian dikonversi nilainya Berarti gitu. udah lebih fleksibel, tidak ada syarat Iya, juga yang tidak ada ini ya? syarat yang mengikat, pokoknya Iya iya. mereka harus guru yang Mhm. minimal 2 tahun itu boleh saja semuanya. Terus IPK, Mbak, Iya IPK kan. IPK itu adalah syarat dari universitas yang memang untuk sekolah S2 wajib minimal 3,0 gitu. 3,0 minimal. Wah, itu sudah Betul, melampaui batas itu iya. berarti 3,0. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang persyaratan, biayanya sendiri, biaya yang bisa diberikan atau mungkin dikasihkan untuk bisa mengambil RPL ini berapa, Bu? Oke, Mbak Ime. Mhm. Mbak Ime dan sobat FITK ya, Mhm. untuk biaya RPL itu kita paling murah sih di antara, kampus-kampus yang lain, nanti bisa dicek gitu ya. Mhm. Nah untuk, biaya RPL di UIN Malang itu 11 juta, Mbak. Hanya 11 Hanya juta. 11 juta Durasinya dengan RPL berapa tahun, Bu? kuliah RPL itu masa durasinya adalah 1 tahun dan wajib lulus. Wow. Nanti kami tidak akan mengizinkan, Mhm. untuk lewat gitu, lebih dari 1 tahun. Karena Mmm. biayanya 11 juta untuk Heeh. guru-guru itu effort yang luar biasa ya, Betul. untuk bisa meningkatkan, keilmuan di level magister yang lebih Mhm. tinggi memang, Dapat gitu. ilmu, dapat gelar juga, Bu, Dapat ya? gelar juga, jadi Mhm. meningkatkan level keilmuan ya, Mhm, untuk kenapa? 11? Iya. Kenapa 11 juta dibandingkan reguler yang 7 juta? Mhm. Karena ada mata kuliah yang direkognisi tadi, itu kan Mhm. sebanyak di kami itu 24 SKS. Mmm. Jadi 24 SKS itu ketika dokumen itu kita nilai, Iya. kemudian hasil rekognisinya itu bisa dikonversikan di awal perkuliahan itu sudah Mmm. keluar nilainya. Iya iya iya. Ya, semakin Mhm. banyak dokumennya, semakin Mhm. bagus nilainya. Wah, Tapi dari biasanya dokumen. Mhm mhm. biasanya gini Mbak, mereka memasukkan dokumen-dokumen, Mhm. nah kemudian biasanya kan ada yang terlewat nih. Mhm. Nah kami tuh baik Mbak, Wah. asesor kami tuh baik semuanya. Heeh. Jadi kemarin itu sempat yang semester 1, Mhm. semester ganjil 2005, 2006, itu nilainya ternyata B+ gitu. Mmm. Nah kemudian kami telepon, "Mbak Mhm. punya nggak dokumen yang lain?" Sampai ditanyain, Bu, Sampai ya? kami tanya, supaya nanti nilainya bisa maksimal A, gitu. Alhamdulillah ya Nah, ternyata Allah. mereka Mhm. punya banyak sekali yang memang Mhm. belum sempat di-upload, karena waktu Mmm. upload-nya kan memang kalau nggak salah hanya 1 minggu, gitu, untuk itu. Nah, Mhm. akhirnya alhamdulillah kemarin semuanya A, dengan pengalaman guru-guru Ih, yang luar biasa itu, keren. begitu. Gitu Mbak Jasanya Ime. luar biasa sekali ya. Jarang ya sampai dengan menghubungi Lubu seperti itu. Betul, iya. Baik, kalau sudah, memberikan 11 juta, sudah dapat gelar juga, nilai maksimal juga A, siapa lagi yang nggak mau gabung, Bu, ya? Iya, Langsung kami dibuka. tunggu, iya. Baik. Kalau tadi kita sudah membahas soal RPL, kita, mencoba untuk membahas yang reguler. Nah, reguler bagaimana, Bu? Oke. Ya baik, Mbak Ime dan sobat FITK, Mhm. untuk reguler itu desain kami untuk kurikulum itu adalah 3 semester, Mmm. minimal. Mhm. Jadi kebetulan sekarang ini untuk semester 1 RPL itu Ya. sudah, di pertemuan ke-7 kemarin itu sudah mendapatkan pembimbing. Nah, Mmm. sehingga akhir semester 1 itu Mhm. wajib sempro. Oh, Nah, diwajibkan langsung, Bu, betul, ya? wajib sempro, Mhm kita mhm kita, mewajibkan tapi kita membimbing. mhm. Jadi kita bimbing itu memang langsung semester 7 itu fokus ke pembimbingan yang secara online, karena kan memang Oh. perkuliahannya kan secara Iya iya online. iya. Kemudian untuk reguler itu di akhir semester 1 itu Mhm. sudah wajib mendaftarkan topik untuk mendapatkan pembimbing. Mhm. Kemudian di semester 1 selesai, pertemuan ke-7 pada semester 2 itu wajib sempro. Mhm. Itu kami sudah koordinasikan dengan dosen, Mhm semua dosen pembimbing sehingga mhm mahasiswa dan program kita, mahasiswa mhm. dan dosen itu harus sinkron gitu. Jangan sampai nanti ada Mmm. dosen-dosen yang mempersulit, Iya iya. sehingga harusnya pertemuan ke-7 itu semuanya wajib sempro, ternyata Mhm. masih belum selesai bimbingannya. Jadi ya Iya. dimaksimalkan untuk Dibikin skema bimbingan. sefleksibel mungkin, Bu, ya? Betul, sehingga nanti Mhm 7 itu sempro, mhm. masa sih selama 7 pertemuan tuh berapa ya, 3 bulan. Mhm 3 bulan ditambah 6 berarti 9 bulan itu mhm. bab 4, 5 nggak selesai sih. Kan pasti selesai kan Mbak Ime Iya ya? iya, dikejar ya? Nah iya, pasti Mhm. selesai Yang penting itu. konsisten, Bu, ya? Betul, Mhm. konsisten dan kami Mhm. ada, program di mata kuliah yang memang kita itu adalah mengawal. Yaitu di mata Mhm kuliah kalau Medpen kami mengawal untuk yang reguler, mhm
Terus kemudian untuk yang RPL kita mengawalnya di seminar pendidikan matematika. Oh, sampai ke sana nih Iya, ngawalnya. awal 445-nya itu di seminar pendidikan matematika. Jangan sampai nanti kami punya timeline dengan masing-masing mahasiswa yang kami timeline centangnya di tanggal sekian sekian sekian, itu di tanggal itu kami cek, ternyata masih belum nyampe sini. Oh Nah, iya. itu dosen kami rapatkan pasti itu. Ini kenapa Ini mahasiswanya dosennya ini? malah di ini ya. Iya, kenapa ini Iya iya mahasiswa? iya. Terus ada yang, oh ini mahasiswanya yang apa namanya ini. Akhirnya mahasiswanya kami hubungi Ih, gitu berasa karena kekeluargaan sekali nih Bu ya. iya sangat-sangat karena memang Iya. kami juga menyadari ya kadang-kadang guru-guru kan banyak Iya pekerjaan. betul. Bahkan kami memberikan kesempatan untuk bimbingan itu di hari Sabtu Minggu Mbak Imi. Wow, Saya luar sendiri juga biasa. begitu, betul. Iya iya iya. Kan full ya, misalkan Heeh. kerjaan banyak guru-guru, Mhm. terus Sabtu Minggu baru kami, "Bu, kami baru bisa Sabtu." "Oke, Sabtu, yang Oh penting gitu kita ya. bimbingannya konsisten," begitu. Iya Nah, iya seperti iya. itu Mbak Ima. Wih. Terus untuk reguler itu Mhm. memang 50 SKS, Iya. kemudian di semester karena targetnya minimal 3 semester lulus ya Mhm. Mbak, desain kita kurikulum, sehingga di semester 3 Mhm. itu mereka sudah tidak ada kuliah, kuliahnya hanya seminar pendidikan Mmm. matematika, Mhm. kita mengawal bab 45 sebenarnya, Mhm. tanpa mereka sadari kita Mhm. mengawal bab 45 mereka Heeh sebenarnya heeh. gitu kan, supaya nggak hilang gitu ya. Iya. Terus kemudian ada mata kuliah 1 edupreneur Mmm. digital sesuai dengan visi fakultas Iya betul. kita untuk transformasi digital, kemudian Mhm. ada, ekologi juga masuk, itu Mhm. nanti kita bekali di mata kuliah peminatan yang Mmm. bisa dipilih. Misalkan Olimpiade Matematika dan Manajemen Bisnisnya, misalkan Mhm. mau, kalau sudah S2 mungkin bisa mengembangkan Mhm. bisnis Mhm. selain tugas utama, itu Iya. kita bekali di semester 3 begitu Mbak Imi. Waduh, sangat menarik sekali. Siapa mau gabung? Ayo segera-segera. Baik Ibu, itu program reguler. Ada lagi satu program adalah blended learning. Nah, itu apa tuh, Bu? Sebenarnya blended learning itu bukan program Mbak Oh Imi, bukan, bukan, iya. cuman model pembelajaran aja. Jadi kalau ya itu Mmm. tadi kalau misalkan, ini kebetulan yang kemarin itu ada RPL, Mhm. tapi tidak full online. Jadi mereka Oh. memilih, program pembelajaran yang Mhm. blended. Mhm. Jadi blended itu pertemuan 1 dan 2 itu datang Mhm. ke UIN untuk offline, Mmm. kemudian pertemuan 3 sampai pertemuan ke-16 Mhm. itu online. Online. Berarti Iya, kolaborasi nih, Bu, ya? betul. Sehingga mereka Heeh. kalau 1, 2 kan, oh ini lo Mhm. mengenal secara langsung dosen saya, kampus saya, Oh, seperti iya iya itu. iya, lebih dekat lagi. Iya Betul. iya Nah, iya, tapi heeh. kemudian kan mereka pertemuan 3 sampai ke-16 kenapa Mhm. online ya, kembali lagi mereka bekerja. Kalau kita membuka Oh, RPL memang kita memfasilitasi, iya. pekerjaan tidak tertinggal, Mhm. kuliah tetap kita, tidak mau sembarangan. Mhm. Jadi kuliahnya kan tidak abal-abal begitu. Ya maunya Mhm. cepat lulus tapi tanpa ada Heeh. ilmu, nggak mau kita, tetap Mhm. harus ada ilmu dan kuliahnya jam 2 loh Mbak RPL. Mmm. Meskipun online kuliahnya Iya jam iya. 2 ke bawah sampai jam 6 loh Mhm. kita melayani itu. Waduh, luar biasa Heeh. sekali. Karena Heeh. paginya kan mereka mengajar Iya iya semua, iya. ketika jam 2 itu sudah off baru bisa mengikuti perkuliahan secara baik, begitu Mbak Mmm, Imi. baik. Dari sesuai runtutan yang sudah kita jelaskan tadi, Iya berarti sudah ada lah, Bu, ya, untuk PMB kali ini. iya. Sudah dimulai, Bu? Sudah, Oh, reguler, paling iya. murah kita 7 jutaan, kalau 7 juta. di lain bisa dicek, itu Iya. pasti lebih dari 8 juta. Betul, Iya, saya sudah pernah survei, oh Bu. iya, S2 iya, 7 juta itu mhm. kayaknya, nggak ada lagi kalau nggak di sini. Betul, kita Iya, itu hanya 7 juta mhm, saja, 7 juta sehingga apa namanya ya, bukan berarti kita itu murah tapi murahan. Ya mhm, seperti yang saya jelaskan tadi kan kita mhm, kualitas tetap iya, kita utamakan karena mhm, berbagai macam, kompetensi itu kan harus jadi tujuan utama kita kan, Mbak, yang betul. kita apa Pelayanan, namanya, Bu, ya? pelayanan, Heeh. kompetensi ketika lulus itu Iya, harus bisa bersaing. Karena alumni mhm, kita bisa dicek. Alumni mhm, kita itu yang, fresh graduate itu iya. sudah banyak diterima PNS jadi dosen. Alhamdulillah luar biasa. Iya, nanti bisa Heeh melihat heeh. website kami, itu Mhm. sudah ada testimoni dari mereka menceritakan bahwa mereka itu sudah PNS di sini, ASN di sini, Mhm ASN di sini, mhm itu mhm. karena UIN Malang juga Mhm. tidak bisa dianggap murahan seperti Iya. itu, iya, karena ada yang di UIN Mataram itu mahasiswa Mmm. S2 ada loh Mbak, yang Oh, diterima PNS di sana. alhamdulillah rabbil Terus kemudian alamin. Politeknik Mhm. pun mau di Kalimantan, Mbak Lini itu, Iya 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 Politeknik, iya. lulusan S2 Pendidikan Matematika. Iya, kita kembali lagi Bu, PMB tadi, Iya, sudah oke. dibuka? PMB sudah dibuka sejak
sudah hampir 1 bulan ini, Mbak. 1 Nanti ditutupnya bulan. 17 Juli sih. Sekali. Nah, Sobat FTK yang ingin tahu bagaimana PMB-nya dari pendidikan matematika ini sendiri, ada di website kita di fvtk.uin-malang.ac.id. Di bawah ada kolom program studi, di sana ada kolom salah satu yang sudah banyak, yaitu di pojok sendiri ada pendidikan matematika. Nah, di sana sudah bisa melihat semuanya, persyaratannya apa, lalu daftarnya bagaimana, sudah lengkap sekali, semua serba online, Bu ya. Iya. Iya. Kalau apa namanya mau lebih lengkapnya lagi di pmb.uinmalang.ac.id. Oh iya betul, PMB, iya ya. ya. Di websitenya PMB juga ada di Betul. sana. Nanti kalau bisa bisa hubungi saya juga bisa langsung ketika ada beberapa itu yang Bu gimana saya kok tidak bisa mendaftar secara ini, mencarinya nggak apa-apa, langsung saya berikan, saya sharekan, saya sudah punya kelengkapan pendaftaran mulai dari panduan apa langsung saya share. Nanti bisa menghubungi saya. Oh Di iya. Di nomor saya flyernya ada juga. kok Bu Di ya. flyernya ada. Iya, Ya. flyernya waktu di websitenya FITK juga kita Betul. tampilkan di sana. Iya. Nah, untuk sebelum kita tutup perbincangan kali ini ada yang mau disampaikan khusus untuk Sobat FITK, Bu? Oke. Gini ya Sobat FITK, untuk kenapa sih untuk guru-guru ya, untuk fresh graduate itu perlu melanjutkan S2 pendidikan matematika di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Itu kita sebenarnya punya distingsi, Mbak Ime. Distingsi yang membedakan dengan prodi yang sama di kampus lain itu bisa dicek nanti mata kuliah kita, itu sudah mata kuliah yang sudah kurikulum baru 2025 yang memang kita desain sesuai dengan perkembangan kompetensi yang diperlukan di dunia kerja. Nah, kemudian satu lagi yang paling utama itu adalah kita tetap mengedepankan karena jargon kita juga ulul albab kan ya Mbak Ime, sehingga nanti distingsi kita itu tetap ke arah ketika mempelajari konsep matematik itu juga akan kita bongkar-bongkar terkait dengan integrasi. Nah, sebenarnya integrasi apa yang membedakan dengan win-win yang lain begitu kan? Nah, bisa dicek nanti di e-tesis bahwa tesisnya mahasiswa itu sudah fokus mengintegrasikan konsep matematika ke Al-Qur'an dan hadis. Kemudian pakarnya soalnya ada di sini. Kiainya matematika itu adalah Bapak Abdul Syakir yang memang diundang di seluruh Indonesia ketika mereka merujuk integrasi itu ke kita gitu. Nah, itu. Terus bagaimana supaya matematika itu konsepnya bukan hanya nyantol-nyantol aja ya. Kebanyakan kan hanya kayak dicantol-cantolkan. Nah, di kami enggak gitu. Jadi kami sudah membongkar habis itu nanti dikemas di dalam bagaimana model pembelajaran, kemudian media, lalu digital yang sekarang sudah kami masukkan pula di kurikulum baru. Itu semuanya sudah lengkap sehingga Bapak Ibu guru yang mau ikut RPL dengan kami ataupun lulusan dari S1 yang fresh graduate itu pembekalan kami itu secara keilmuan sudah sangat lengkap Komplit, gitu, Bu, ya? komplit gitu untuk bisa berkompetensi di luar sana begitu. Baik. Ya, itu Mbak Ayo Ime. segera bergabung. Mumpung masih ada kesempatan, Juli sudah ditutup Bu ya. Juli 17. 17 Juli sudah 17 ditutup. Juli. Baik, terima kasih Sobat FTK untuk kebersamaan di program kali ini di lebih dekat dan mengenal FTK. Kita akan berjumpa kembali dengan narasumber lain yang sangat luar biasa tentunya. Kita akhiri untuk perjumpaan kali ini. Kita jargon dulu Ibu, silakan menghadap arah kamera. Oke. FTK UIN Malang, we serve your academic journey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ime Sama-sama, cantik. Ibu.